Suatu hari seseorang tiba-tiba melemparkan narkoba kepada seorang nenek. Namun bukannya melapor polisi, ia justru mengembalikannya kepada pemimpin geng. Pemimpin itu terkejut karena usianya sudah 80 tahun. Lalu nenek itu berkata bahwa ia ingin bergabung dan ikut menjual narkoba. Ia menjelaskan bahwa semua anggotanya sudah diawasi polisi. Tapi ia berbeda. Ia tak punya catatan kriminal dan polisi tak akan mencurigai seorang nenek tua. Jadi pemimpin geng memberinya 3 pon narkoba untuk dicoba. Lalu ia mengubah penampilannya dan menawarkan ke orang-orang apakah ingin membeli narkoba. Tetapi mereka takut, mengira ia polisi yang menyamar. Akhirnya satu pembeli yang keras kepala membeli darinya. Kemudian orang lain menyadari ia bukan informan, dan mereka pun mulai membeli. Beberapa orang bahkan membeli lagi dan lagi. Tak lama, semua barangnya habis terjual. Saat ia pergi menemui pemimpin dengan uang itu, semua orang terkejut. Pemimpin itu pun memberinya komisi sesuai janji. Kali ini, ia memberinya lebih banyak narkoba. Beberapa hari berikutnya, nenek itu mulai berjualan di wilayah tempat anggota geng lain biasa berkumpul. Penjagaan wilayah di sana sangat buruk, membuat bisnisnya semakin lancar. Dalam beberapa hari, ia menjadi pemasok utama di sana. Pengedar lain bahkan tak bisa menjual barangnya. Suatu hari, beberapa pengedar lain menghentikannya. Mereka merampas semua barang dan uangnya, dan memperingatkan untuk tidak berjualan di sana lagi. Tapi nenek itu bukan orang yang mudah menyerah. Ia mencampur narkoba dengan telur dan membuat kue kecil. Lalu ia memanggil beberapa temannya ke rumah dan menyuruh mereka mencicipi kue itu. Semua menyukai rasanya, karena kue itu mengandung narkoba. Ia pun mulai menjual kue tersebut. Dalam satu pagi saja, semua kuenya habis terjual. Ia menemui pemimpin dengan membawa uang lagi. Dalam minggu ini saja, ia sudah datang 3 kali. Penjualannya mengalahkan hasil orang lain selama setahun. Kini, nenek itu meminta komisi 30%. Pemimpin geng menolak, namun nenek itu berkata jika tak disetujui, ia akan membeli dari pemasok lain. Pemimpin tak punya pilihan selain setuju. Kini, karena narkoba dalam kue itu, orang-orang mulai kecanduan, dan lebih banyak pelanggan datang. Kali ini, ia menjual semuanya dalam 2 hari. Pemimpin geng pun memberinya lebih banyak lagi. Sekarang, nenek itu sadar ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia pun memanggil pengedar yang dulu merampoknya. Awalnya mereka tak menganggapnya serius, tapi saat mereka mencicipi kue di meja, mereka menyadari itu hanya tepung biasa. Nenek itu menawarkan kerjasama untuk membantu mendistribusikan kue-kue berisi narkoba dan menjanjikan komisi 15%. Dan akhirnya mereka pun setuju. Setelah itu, orang-orang mulai berdatangan ke rumah nenek itu untuk membeli kue. Ia juga mengajak beberapa teman wanitanya untuk membantunya membuat kue. Dan sejak saat itu, nenek itu pun mulai menghasilkan uang besar dari kue-kue tersebut.